Nanti fokusnya ke sini aja. Yep. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, good morning. Hari ini kita akan mempelajari tentang chapter 1. Di chapter 1 itu Anda bisa tahu tentang materi kita di buku perpus di halaman 11. Kalau di LKS-nya ada di halaman 5. Kenapa Ibu harus menerangkan? Karena ini harus diperhatikan. This is a basic of English. Pertama kita harus tahu pronoun, ya. Pronoun itu ada subjek, ada objek, possessive adjective dan possessive pronoun. Di dalam subjek itu sendiri kita mengenal kata I, kita ada kata you, kemudian kita juga ada kata we, kita ada kata they, he, she, dan it, ya. I ketika menjadi objek akan menjadi me, di sini my, di sini mine. Possessive adjective itu maksudnya kata ganti kepunyaan, ya. Kepunyaan, sehingga ketika kita ingin menyebutkan kepunyaan kita, maka kita tambahkan my. Contohnya, ini my book berarti buku saya. Sedangkan mine itu juga kepunyaan, tapi untuk bendanya tidak usah disebutkan. Contohnya, this is my book. Kemudian saya bertanya, this is your book. Where is mine? Jadi mine possessive pronoun kita pakai di sini untuk menandakan mana punyaku. Kita tidak perlu mengatakan benda lagi. Kenapa? Karena sudah jelas di kalimat sebelumnya. Berarti mine yang dimaksud adalah my book. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Bagaimana dengan you? You akan menjadi you pada objek. Di sini akan menjadi your. Di sini akan menjadi yours. Kita temukan s. We akan menjadi us. Akan menjadi ours. They akan menjadi them. Di sini akan menjadi theirs. He akan menjadi him, his, dan his. Sedangkan she akan menjadi her ditambahkan s, hers. It akan it, dan ini juga it, ini juga its. Ada s-nya ya. Oke students, untuk latihannya saya berikan setelah keterangan saya. Yang kedua, selain pronoun, di chapter 1 ini juga kita bahasannya adalah penggunaan be or have. Be di sini to be maksudnya ya. To be itu ada 3 macam. Is, am, are itu kalau dipakai untuk present. Kemudian kita ada was atau were itu kalau dipakai oleh past. Dan ada been itu biasanya untuk perfect. Ya. Untuk kali ini yang jadi fokus kita adalah present saja. Bagaimana kita menggunakan to be dan kata have? Saya tarik ke sini, be or have. Ya. Have di sini kata kerja, di mana artinya adalah milik atau memiliki. Seperti itu ya. Contoh, I am a teacher. I have some books. I am di sini adalah to be a teacher. Saya adalah guru. I have some books. Saya punya beberapa buku. Sekarang titik berat kita to be. Kapan kita pakai to be? Kapan kita pakai kata kerja? Ya. Kita menggunakan to be jika sana lagi. Kita pakai to be jika subjek diikuti adjektif. Jadi kalau ada adjektif maka harus ada to be di tengahnya. Tidak hanya adjektif, bisa noun, bisa adverb atau keterangan benda, sifat. Jadi contohnya adjektif, sifat. Contohnya beautiful. Saya bisa mengatakan she is beautiful.
Jadi nggak boleh kita mengatakan beautiful itu langsung setelah she. She beautiful itu nggak boleh. Yang betul adalah she is beautiful. Harus ada to be di sini. Ya. Diikuti noun. She is a student. Ini benar. Ini benda ya. Dia adalah seorang murid. Diikuti keterangan. She is here. Dia ada di sini. Jadi kalau itu kata sifat, ada kata benda, keterangan, maka harus ada to be. Kapan kita menggunakan have? Have artinya adalah memiliki. Jadi ketika kita menggunakan kata memiliki, otomatis harus diikuti benda. Benda yang dimiliki oleh subjek. Contohnya, she is beautiful. Dia cantik. Dia punya apa? Oh, ternyata she has long hair. Dia memiliki rambut yang panjang. She has long hair. Karena rambut itu kan banyak nak ya. She is beautiful. She has long hair. Dia memiliki rambut panjang. Bisa membedakan sehingga di sini kita sebut to be. Yang ini adalah kata kerja yang maknanya adalah memiliki. Itu saja keterangan singkat dari Ibu. Kita bahas soal-soalnya. Kalau ada masalah nanti kita discuss lebih lanjut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tambahan informasi bahwa ketika kita menggunakan to be, kita harus menyesuaikan dengan subjeknya. Jadi kalau subjek I otomatis menjadi I am. Kalau kita menggunakan they menjadi they are. We are. You are. Ya. Jadi menyesuaikan. Bagaimana kalau tunggal? He is, she is, dan it is. Ya. Ini adalah to be yang bisa dipakai untuk present pada subjek-subjek ini. Bagaimana kalau penggunaan have atau has? Ketika kita menggunakan have atau has, kita lihat subjeknya juga nah. Kalau subjeknya I, subjeknya they, subjeknya we, subjeknya you, maka menjadi have. Tapi kalau he, she, it ditambah has. I have some pens. I am a student. Tuh ya. Lagi, satu lagi. We have some cars. We are rich. Kita punya banyak mobil. Kita kaya. Kaya ini adalah adjektif. Intinya pakai a. Semoga dengan tambahan contoh ini Anda lebih paham. Silakan dicatat di buku catatannya. Nanti kalau masuk, kalau sempat pasti Ibu cek ya. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.